Pria pemandu ini mulai merasakan ketakutan, mengetahui kalau hutan ini telah dihuni oleh makhluk iblis yang mengerikan dan tak tersentuh oleh manusia. Namun Panglima Romawi, Caligula, sama sekali tidak peduli. Dengan nada dingin, ia memerintahkan pasukannya untuk terus masuk lebih dalam ke hutan terlarang itu. Belum lama mereka berjalan, langkah pasukan mendadak terhenti. Dari kegelapan pepohonan terdengar suara mengerikan geraman bercampur jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan kuda Caligula mendadak meringkik panik dan menolak bergerak. Caligula yang penasaran memerintahkan sang pemandu untuk maju memeriksa. Baru beberapa langkah masuk ke balik pepohonan, pemandu itu menjerit lalu tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Seketika muncul sosok makhluk vampir yang menerkamnya. Dalam hitungan detik, pasukan Romawi diserang oleh sekawanan vampir buas yang dipimpin oleh sosok raksasa bernama Yaksasa. Hutan itu berubah menjadi lautan darah dan legenda pun terbukti nyata. Berabad-abad kemudian, di zaman modern, kita diperkenalkan pada Alok, seorang reporter penakut yang terpaksa mengisi acara televisi berjudul Uji Nyali. Ia dikirim ke kuburan tua untuk mencari bukti keberadaan hantu. Sayangnya, acara itu ternyata hanyalah rekayasa kru demi sensasi. Akibatnya, Alok viral bukan karena keberanian, tapi karena dicap sebagai pembawa acara horor abal-abal. Tak mau terus direndahkan, Alok nekat mendatangi sebuah hutan yang katanya angker untuk membuktikan bahwa hantu hanyalah mitos. Ia ditemani dua rekannya, Babu dan Anya. Dengan kamera dan nyali setengah-setengah, mereka masuk ke dalam hutan. Belum lama berjalan, dari balik semak muncul sosok mengerikan seekor beruang raksasa yang tampak seperti mayat hidup. Tanpa pikir panjang, Babu dan Anya langsung kabur meninggalkan Alok sendirian. Alok berlari sekuat tenaga, diuber beruang itu tanpa ampun. Dalam kepanikan, ia terpeleset dan terjerembab ke dalam sebuah lubang. Saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Ada sosok misterius yang tiba-tiba menarik tubuh beruang tersebut. Makhluk buas itu meronta ketakutan, lalu kabur menjauh ke dalam hutan. Dari balik bayangan muncul seorang wanita cantik bernama Taraka. Untuk pertama kalinya, Taraka melihat seorang pria asing yang masuk ke wilayah terlarang hutan itu. Alok kemudian tersadar di sebuah bangkai pesawat tua. Taraka merawatnya hingga pulih. Namun saat menatap wajah Alok yang tak berdaya, ingatan buruk Taraka tentang masa lalunya kembali menghantui. Ketika Alok terbangun, Taraka sudah menghilang. Bingung dan panik, Alok mencoba menyalakan api dengan dua batu namun sia-sia. Saat Taraka muncul kembali, Alok langsung tertegun melihat kecantikannya. Taraka memperingatkan bahwa hutan di luar tidak aman dan memintanya untuk tetap tinggal. Malam itu, jauh di dalam hutan, sebuah candi kuno dipenuhi ritual para rakta menari tarian perang. Sosok yang tadi membunuh beruang menyeret bangkai beruang raksasa sendirian menuju sebuah gua. Namun beruang itu kembali keluar dari dalam gua, terdengar suara menggelegar penuh amarah. Makhluk itu menolak bangkai beruang. Ia menuntut manusia karena kelaparannya yang sudah tak tertahankan. Sementara di keesokan harinya, Alok mencoba mencairkan suasana. Ia memutar musik dari Walkman dan memperdengarkannya pada Taraka. Mereka pun berburu kelinci bersama, tertawa bersama, dan sejenak melupakan bahaya hutan. Dan ketika malam pun tiba, setelah kelelahan menari dan bercanda, suasana seketika menjadi hening dan menjadi semakin intim. Pemuda ini mencoba mendekat dan hendak mencium si gadis. Namun saat itu juga, mata gadis ini tertuju pada lehernya. Wajah Taraka tiba-tiba berubah, taringnya keluar perlahan. Namun tanpa sepatah kata pun, Taraka pergi meninggalkan Alok yang terdiam, menyadari bahwa hutan ini dan wanita yang ia temui menyimpan kengerian yang jauh lebih nyata dari sekadar mitos. Alok merasa sangat bersalah karena hendak mencium Taraka. Ia pun mencoba mencari gadis itu di dalam hutan. Namun saat berjalan sendirian, Alok menyadari ada sosok mengerikan yang terus membuntutinya. Sialnya, Alok justru tertangkap oleh Raktas dan para pengikutnya. Ketika mereka hendak menangkap Alok, Taraka tiba-tiba muncul dan menghalangi Raktas. Taraka menjelaskan bahwa Alok tidak berbahaya dan hanya manusia biasa. Namun Raktas tidak mau mendengar. Bagi mereka, manusia dilarang masuk ke wilayah Betel. Tanpa ampun, Raktas menampar Alok hingga pingsan. Saat Alok sadar, ia kebingungan melihat banyak orang mengelilinginya. Ia tidak menyadari bahwa tempat itu adalah perkampungan Betel yang rapat. Para Betel pun menggelar sidang untuk menentukan hukuman yang pantas bagi Taraka karena telah membawa manusia masuk ke wilayah mereka. Taraka membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya menyelamatkan Alok dari serangan beruang. Namun Alok yang masih budak akibat tamparan Raktas tidak mendengar perdebatan itu. Ia justru mengira bahwa tempat tersebut hanyalah kampung biasa karena tidak melihat hal aneh secara langsung. Kepala desa akhirnya menyarankan agar manusia itu segera diusir dari desa ini. Namun Raktas memiliki ide lain. Ia mengusulkan agar Alok dijadikan tumbal makanan bagi Yaksasa yang terkurung di dalam gua kutukan. Akhirnya Alok pun dicemplungkan ke dalam gua keramat. Di dalam gua terdengar suara sayup-sayup yang memanggil nama Alok. Suara itu cukup mengejutkan. Namun Alok tidak merasa takut. Ia malah mengira bahwa Yaksasa hanyalah orang gila yang dipasung oleh warga desa. Dengan santainya Alok bertanya sudah berapa lama makhluk itu dikurung di dalam gua. Karena terlalu lama menunggu, Yaksasa pun meminta Alok untuk mendekat perlahan. Sedikit demi sedikit, Alok mendekat tanpa menyadari bahaya. Tepat sebelum Yaksasa menghisap lehernya, Taraka datang dan menarik Alok keluar dari gua. Taraka segera mengajak Alok kabur. Dalam kepanikan, Alok sempat terjatuh dan menggelinding, bahkan hampir ditinggalkan Taraka. Namun mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Raktas dan para Betel segera sadar
dan langsung mengejar mereka. Untuk menghindari kejaran, Taraka mengajak Alok bersembunyi di dalam batang pohon yang berlubang. Sayangnya, Alok justru salah paham dan mengira Taraka memiliki niat lain di dalam pohon itu. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan tersebut. Dari atas tebing, Taraka menyuruh Alok melompat ke sebuah truk yang sedang melaju. Alok tentu saja tidak berani. Di saat itu, Alok justru mengajak Taraka untuk kabur bersama karena ia sangat menyukai Taraka. Akhirnya, mereka berdua pun melompat dan melarikan diri bersama. Keesokan paginya, mereka tiba di sebuah kota. Taraka mengganti pakaiannya. Namun setiap kali ia turun, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mengulurkan tangan ke arahnya. Saat hendak naik bus menuju Delhi, Taraka tiba-tiba ingin turun. Ia merasa ketakutan karena terlalu banyak manusia di sana. Ia takut tidak bisa mengendalikan taringnya dan dorongan untuk menghisap darah manusia. Akhirnya, mereka berdua memilih bertahan di atas bus hingga sampai ke kota Delhi. Dukun sakti ini dipanggil untuk mengetahui nasib putra mereka yang tak kunjung kembali dari dalam hutan. Menurut sang dukun dari pertanda yang ia lihat, kalau Alok telah meninggal, lalu meminta tambahan uang agar bisa membujuk sang dewa mau berkenan membukakan jalan bagi arwah Alok. Namun sebelum uang itu sempat diberikan, tiba-tiba Alok kembali pulang dengan selamat. Sang ibu langsung menangis haru. Ia memeluk Alok erat, bersyukur putra satu-satunya masih hidup. Ketakutan berhari-hari seketika berubah menjadi kelegaan yang tak terlukiskan. Berbeda dengan istrinya, Ram ayah Alok tidak merasakan kelegaan yang sama. Tatapannya dingin dan penuh selidik. Saat Alok mendekat dan memeluknya, Ram justru mundur selangkah. "Kamu benar-benar Alok?" tanyanya datar. Kecurigaan Ram semakin kuat. Ia percaya banyak orang memanfaatkan situasi kehilangan untuk melakukan penipuan. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hanya diketahui keluarga. Ia mengamati gerak-gerik Alok, caranya berbicara, bahkan ekspresi matanya. Baru setelah melihat tanda lahir rahasia yang hanya ia ketahui, Ram mulai percaya bahwa pria di depannya memang putranya sendiri. Alok kemudian memperkenalkan Taraka, orang yang telah menyelamatkannya. Namun Ram tidak menaruh kepercayaan pada orang asing itu. Nama, sikap, dan sorot mata Tara terasa tidak wajar baginya. Sementara sang ibu, yang mendengar bagaimana Tara menyelamatkan Alok, justru menyambutnya dengan rasa terima kasih yang tulus. Malam itu, ketegangan menyelimuti rumah. Saat makan malam, Ram kembali menginterogasi Tara. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan dengan nada menyudutkan. Tara berusaha menjawab dengan tenang, namun tekanan itu membuat suasana semakin mencekam. Ketika emosi Tara hampir tak terkendali, sebuah gelas di meja makan retak tanpa disentuh siapapun. Ram memperhatikan dengan seksama, semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kecurigaan Ram bertambah ketika ia menyadari satu hal yang janggal. Tara tidak menyentuh makanan sama sekali. Melihat ketegangan yang kian memuncak, sang ibu meminta Alok dan Tara beristirahat lebih awal. Ia berharap malam bisa meredakan ketakutan yang belum terucap. Di luar rumah, suara hewan malam terdengar samar. Ada sesuatu dalam sorot matanya haus, liar, dan tertahan dengan susah payah. Alok meminta maaf atas sikap ayahnya. Namun ketika ia menoleh kembali, Tara telah menghilang. Tak lama kemudian, Tara muncul kembali seolah tidak pernah pergi. Ia berkata bahwa kebiasaan itu wajar baginya. Alok merasa ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka, jarak antara manusia dan sesuatu yang bukan sepenuhnya manusia. Sementara itu, jauh di tempat lain, para yaksasa mengetahui bahwa Taraka telah melarikan diri bersama manusia. Melihat peluang untuk menangkapnya kembali, pemimpin mereka memerintahkan prajurit kepercayaannya, Raktas, untuk membuntuti Taraka tanpa terdeteksi. Malam semakin larut, Ram terbangun untuk mengambil air minum. Saat melewati jendela, ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengintip keluar dan melihat sosok berdiri di atas pohon. Diam, mengawasi rumah mereka. Ram terperangah. Ketakutan yang selama ini ia pendam kini berubah menjadi keyakinan. Ia bergegas membangunkan istrinya dan berbisik dengan suara gemetar, "Rumah ini tidak aman." Dan sejak malam itu, kehadiran Tara tak lagi hanya membawa keselamatan, melainkan ancaman yang perlahan mendekat. Mereka berdua terjebak pada sebuah pabrik kosong karena tidak ada lagi jalan keluar. Alok berniat berbicara baik-baik dengan para preman itu, berharap situasi bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Namun niatnya berakhir sia-sia. Ia justru dikeroyok secara brutal. Melihat kejadian itu, emosi Tara tak lagi terkendali. Saat salah satu preman mencoba membuka mobil Alok, pria itu tiba-tiba terlempar jauh, seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Saat itulah wujud asli Tara mulai terungkap. Tara hampir membunuh mereka, naluri haus darahnya bangkit. Namun tepat sebelum segalanya berubah menjadi pembantaian, Alok menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan, Tara?" Dalam sekejap Tara tersadar dan menghentikan kegilaannya. Mereka segera pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Raktas muncul dan membantai seluruh preman yang tersisa di pabrik tersebut. Di rumah, Alok kembali menanyai Tara tentang apa yang terjadi di pabrik, tentang hasratnya menggigit leher orang-orang itu. Tara menjawab jujur bahwa ia hanya merasa lapar dan ingin mengisap sedikit darah. Saat itulah Alok akhirnya menyadari kebenaran pahit. Perempuan yang ia taksir bukan manusia biasa. Tara menegaskan bahwa dirinya bukan vampir seperti dalam cerita-cerita murahan.
hewan. Ia adalah betal, makhluk peminum darah, namun bukan pembunuh manusia. Tara menjelaskan bahwa kaum betal kini tidak lagi meminum darah manusia. Mereka hanya mengonsumsi darah hewan. Keputusan itu bermula saat India berada dalam masa transisi kemerdekaan. Kala itu, terjadi kerusuhan besar di sekitar hutan betal. Manusia saling membunuh tanpa ampun. Ketika kaum betal datang untuk berburu, mereka justru mendapati tubuh-tubuh manusia telah bergelimpangan. Saat itu mereka menyadari bahwa manusia bisa jauh lebih mengerikan dibandingkan mereka sendiri. Betal hanya membunuh untuk bertahan hidup, sementara manusia membunuh demi kekuasaan dan keserakahan. Sejak saat itu, kaum betal bersumpah tidak akan memangsa manusia lagi. Mereka menganggap darah manusia telah tercemar oleh kebencian dan kekejaman. Alok kemudian bertanya tentang sosok gila di dalam gua yang ingin memangsa dirinya. Tara menjelaskan bahwa makhluk itu bernama Yaksaksa, leluhur kaum betal yang telah hidup ribuan tahun. Yaksaksa menolak kesepakatan tersebut. Baginya, darah manusia adalah kenikmatan tertinggi. Karena melanggar hukum suku, kepala suku Verma menangkap Yaksaksa. Sesuai adat betal, siapapun yang melanggar peraturan akan dikurung selamanya di gua terkutuk. Tara pun mengakui jati dirinya sepenuhnya. Ia bukan manusia. Ia tidak memiliki detak jantung seperti manusia. Namun anehnya, sejak pertama kali bertemu Alok, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya, jantungnya berdetak. Di tengah suasana itu, rumah Alok tiba-tiba didatangi Inspektur PK Yadav. Ia menyelidiki kematian para begundal di pabrik tua. Alok menjadi saksi terakhir yang terlihat bersama mereka. Alok bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu soal kematian itu. Saat itulah Yadav mencium bau apek yang khas. Pandangannya tertuju pada Tara. Ia meminta waktu untuk berbicara empat mata dengannya. Kebenaran pun akhirnya terungkap. Yadav juga seorang betal. Ia langsung memahami apa yang sebenarnya terjadi di pabrik. Karena luka dan cara kematian para korban menunjukkan ciri khas serangan kaum betal. Yadav kemudian memperlihatkan foto-foto korban, memastikan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di balik peristiwa ini. Tiga pemuda ini mengantarkan Tara ke terminal bus. Ia tahu, itulah perpisahan mereka. Namun hatinya menolak menerima kenyataan. Alok tidak sanggup kehilangan Tara, meski mereka berasal dari alam yang berbeda. Cintanya terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Ketika bus Tara mulai bergerak, Alok nekat mengejarnya dengan mobil. Namun takdir berkata lain, sebuah kecelakaan hebat terjadi. Mobil Alok ringsek dan terbakar. Di tengah kobaran api dan detik-detik kematian, Tara berusaha sekuat tenaga menarik tubuh Alok keluar. Dengan napas tersisa, Alok mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ia mengatakan betapa ia mencintai Tara dan betapa beruntungnya ia pernah bertemu dengannya. Setelah itu, tubuhnya terkulai. Namun kematian belum benar-benar menjemput. Alok dilarikan ke rumah sakit. Para dokter berusaha sekuat mungkin, tetapi jantungnya tak lagi berdetak. Dengan berat hati mereka menyatakan Alok meninggal dunia. Tangis histeris langsung pecah ibunya dan ayahnya tak kuasa menahan duka. Pada saat yang sama, keanehan terjadi. Lampu-lampu berkelap-kelip. Luka-luka di tubuh Alok menghilang begitu saja. Jauh di hutan beta, ribuan kelelawar keluar dari goa Selarong, tempat di mana seorang yaksasa terkutuk tersegel. Api menyembur dari dalam gua, dan sang yaksasa tertawa penuh kemenangan. Rencananya mulai berjalan. Malam itu, seorang perawat mendapati kamar Alok kosong. Ia menghilang. Ram, ayahnya, melihat bayangan dari lantai atas dan mengikutinya. Bayangan itu masuk ke ruang penyimpanan darah. Di sanalah Ram menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Alok meneguk kantong darah dengan tenang. Taringnya terlihat jelas. Pagi harinya, Ram terbangun di rumah dengan kebingungan. Ia tak tahu apakah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk atau kenyataan yang tak sanggup ia terima. Sementara itu, Alok menyadari perubahan pada dirinya. Cahaya matahari terasa menyakitkan. Tubuhnya jauh lebih kuat dan atletis, tetapi ia tak bisa merasakan denyut nadinya sendiri. Kebingungan, ia menemui Tara dan bertanya apa yang telah terjadi. Tara akhirnya mengatakan kebenaran. Saat Alok berada di ambang kematian, hanya satu cara untuk menyelamatkannya, mengubahnya menjadi kaum beta, vampir abadi. Tara memilih melakukannya demi cinta, agar Alok tetap hidup dan mereka bisa bersama selamanya. Kesadaran itu membuat Alok menangis. Ia mempertanyakan segalanya. Apakah ia masih bisa makan seperti manusia? Apakah ia harus hidup dengan dahaga darah selamanya? Tara menenangkannya, meyakinkan bahwa ia tak sendirian. Namun jauh di tempat lain, sang yaksasa bersukacita. Inilah tujuan akhirnya. Menurut hukum kuno, jika seorang beta mengubah manusia karena cinta, maka kutukan yaksasa akan berpindah pada manusia tersebut dan sang yaksasa pun bebas. Di loteng rumah, Alok yang masih awam dengan kekuatan barunya bertanya apakah ia akan sekuat vampir-vampir di film. Tara dengan tegas menghentikan khayalannya. Ia menjelaskan bahwa kaum beta diberkahi kekuatan besar dan keabadian, tetapi dengan harga mahal, naluri haus darah yang sulit dikendalikan, terutama di tengah kerumunan manusia. Tak lama kemudian, peringatan itu terbukti. Saat Ram sedang bercukur dan tanpa sengaja melukai pipinya, setetes darah mengalir. Seketika, naluri gelap dalam diri Alok bangkit. Taringnya memanjang, matanya berubah. Ram terdiam. Dengan suara bergetar, ia menatap putranya, makhluk yang ia cintai. Namun kini ia tak lagi sepenuhnya manusia.
Gadis ini segera melompat tinggi untuk melintas ke gedung lainnya, kemudian meminta Alok untuk mengikuti dirinya. Dengan sedikit gugup, Alok pun segera melompat dan melesat pindah ke gedung di seberang, dan berhasil mendarat dengan sempurna. Rasa takut itu berubah menjadi euforia. Ia mulai kecanduan kekuatan, kecepatan, dan sensasi hidup yang baru. Tanpa disadari, taringnya muncul dengan sendirinya. Alok panik. Ia masih terlalu baru, belum mampu mengendalikan dorongan dan perubahan tubuhnya sepenuhnya. Tara menenangkannya dan mengingatkan bahwa semua itu bagian dari proses. Mereka kembali ke rumah melalui jendela, berusaha menghindari perhatian. Namun takdir berkata lain. Ram sudah berada di sana. Ram terkejut melihat mereka pulang dengan cara yang tak biasa. Naluri curiganya muncul. Ia mulai bertanya kapan mereka pulang, dari mana, dan mengapa ada sesuatu yang terasa berbeda pada Alok. Tekanan emosi itu memicu perubahan. Taring Alok kembali muncul. Kali ini jelas terlihat. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dengan berat hati, Alok akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa dirinya kini bukan lagi manusia. Tara melanjutkan penjelasan yang lebih pahit. Alok sebenarnya telah meninggal dalam kecelakaan. Ia hanya bisa hidup kembali karena Tara mengubahnya menjadi betal. Alok lalu menggenggam tangan ayahnya dan menempelkannya ke dadanya. Tak ada detak jantung. Ia berkata pelan namun tegas bahwa dirinya memang telah berubah. Tetapi ia bahagia. Bahagia karena masih bisa hidup dan karena bisa menjalani keabadian bersama orang yang sangat ia cintai. Tara. Ram hancur mendengarnya. Amarah, duka, dan penolakan bercampur menjadi satu. Namun ia menolak menyerah. Ia bersumpah akan membawa Alok ke dukun paling sakti, dengan harapan putranya bisa kembali menjadi manusia. Di sisi lain, Jana datang meminta pertolongan. Kondisi sepupunya memburuk setelah melawan makhluk gaib tanpa kepala bernama Sarkata. Setelah memeriksa, Kari membuka sebuah manuskrip kuno tentang manusia serigala. Menurut manuskrip tersebut, Pedia hanya bisa disembuhkan dengan meminum darah tertentu, bukan darah manusia biasa, melainkan darah kaum abadi, betal atau vampir. Masalahnya, kaum betal diyakini telah punah ratusan tahun lalu. Tak seorang pun percaya masih ada yang hidup. Namun saat itu Ram datang, memohon bantuan dalam keadaan darurat. Demi urgensi, Jana pun akhirnya mengalah dan menunggu. Ram meminta dukun dan peneliti ilmu hitam ini agar mau membantu mengembalikan Alok menjadi manusia. Begitu mengetahui bahwa Alok adalah betal, dukun ini justru terlihat antusias. Bagi dirinya, ini adalah kesempatan langka melihat betal hidup secara langsung. Namun kegembiraan itu segera runtuh ketika ia menyampaikan kebenaran pahit. Seseorang yang telah menjadi betal tidak bisa kembali menjadi manusia. Ram seketika kehilangan tenaga. Harapan terakhirnya runtuh. Setelah mereka pergi, Kari memanggil Jana secara diam-diam. Ia mengungkapkan bahwa orang yang baru saja pergi itu benar-benar betal. Karim lalu memberikan sapu tangan yang sempat diduduki Alok dan menyuruh Baskar mengendusnya. Bau darah itu cukup jelas. Jika Alok bisa memberikan darahnya, maka Baskar sepupu Jana akan sembuh. Di pasar, Alok merasa ada yang mengikutinya. Nalurinya sebagai betal memperingatkan bahaya. Orang-orang Raktes dan anak buahnya telah membuntuti sejak lama. Alok segera menelepon Tara. Tara langsung menyuruhnya kabur. Ia memperingatkan Alok untuk tidak pernah menghadapi Raktes secara langsung. Orang itu terlalu kuat, bahkan bagi betal yang belum matang seperti Alok. Ancaman sesungguhnya baru saja dimulai. Pemuda ini seketika terdiam setelah melihat ribuan kelelawar yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sayap-sayap hitam itu berputar mengitari tubuhnya, membentuk pusaran yang menyesakkan. Nalurinya berteriak ini bukan fenomena alam, dan firasat itu terbukti benar. Dari balik bayangan, Baskar muncul. Tatapannya tajam, haus, dan penuh niat membunuh. Ia berkata dingin bahwa Alok pasti sudah tahu alasan kedatangannya, untuk menghisap darahnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Alok bergerak cepat, menghindari setiap upaya Baskar mendekat ke lehernya. Dengan kekuatan betal yang masih mentah namun eksplosif, ia berhasil menendang Baskar hingga tubuh manusia serigala itu terpental jauh ke belakang. Legenda lama terbukti nyata manusia serigala dan vampir memang terikat permusuhan sejak awal zaman. Namun kondisi Baskar yang masih terluka membuat pertarungan berlangsung buntu. Ia kesulitan menekan Alok sepenuhnya. Merasa konflik tak akan berakhir, Alok membuat keputusan berbahaya. Ia menyayat tangannya sendiri dan menantang Baskar. Jika ia menginginkan darahnya, ambillah jika berani. Itulah kesalahan fatal. Baskar berhasil menjilat setetes darah Alok, dan dalam sekejap, tubuh Baskar berubah. Aura gelap meledak dari dalam dirinya. Ia berevolusi menjadi seekor serigala raksasa, makhluk media campuran yang jauh lebih kuat dari wujud sebelumnya. Kekuatan fisiknya melonjak berkali-kali lipat. Alok tak lagi berdaya. Menghadapi Baskar dalam bentuk barunya, ia hanya bisa bertahan. Tara datang tepat waktu dan bergabung dalam pertarungan. Namun ia segera menyadari kenyataan pahit. Mereka tidak akan bisa menang melawan serigala raksasa itu. Di sebuah pusat perbelanjaan yang sepi, Baskar melihat pantulan dirinya di cermin. Wujud monstruosnya memudar. Tubuhnya kembali ke bentuk manusia efek sementara dari darah betal yang belum sepenuhnya stabil. Sementara itu, menyadari bahwa Alok kini menjadi target perburuan manusia serigala, Tara membawa Alok menemui Yadav, seorang perwira polisi yang mengetahui dunia gelap kaum abadi. Setelah Tara menjelaskan segalanya, Yadav pun panik. Selama puluhan tahun, kaum betal tidak pernah melawan kaum serigala. Mereka bersembunyi, menghilang ke dalam bayang-bayang sejarah, dan kini, rahasia itu terancam terbongkar. Kepanikan Yadav semakin menjadi ketika tahu bahwa seorang media telah meminum darah Alok. Ia menjelaskan bahwa bila seorang media berhasil meneguk darah betal, bahkan setetes kekuatan makhluk itu akan meningkat 10 kali lipat.
jahat. Tak ada pilihan lain lagi. Yadav memutuskan untuk meminta bantuan komunitas betal di Delhi. Tara terkejut. Ia tak menyangka bahwa kaum betal masih bertahan, hidup tersembunyi di luar hutan. Mereka dibawa ke sebuah klub bawah tanah, sebuah tempat yang tampak seperti klub malam biasa, namun sesungguhnya merupakan wilayah netral kaum vampir. Musik bergema, cahaya redup, dan aroma darah memenuhi udara. Untuk sementara, Tara dan Yadav diminta menunggu. Alok diajak masuk lebih dalam. Ia diberi minuman darah campuran yang terlalu kuat bagi tubuhnya yang belum stabil. Tak lama kemudian, Alok pingsan. Saat ia terbangun, ia dikelilingi oleh banyak betal. Kepanikan langsung menyergap ketika Yadav mengatakan bahwa Tara telah pergi meninggalkannya. Alok menolak mempercayainya. Yadav lalu menjelaskan apa yang terjadi saat Alok tak sadarkan diri. Raktes berhasil menemukan Tara. Ia memerintahkan Tara untuk kembali ke hutan dan menerima hukuman kaum betal. Tentu saja Tara menolak, namun seorang vampir perempuan sosok berwibawa dan mengerikan ikut turun tangan. Dengan suara dingin, ia memerintahkan Tara untuk patuh dan tidak membuat kekacauan. Yadav menambahkan bahwa semua ini dilakukan demi keselamatan semua pihak, terutama Alok. Keberadaan Alok telah membuktikan bahwa kaum betal belum punah. Jika manusia atau kaum media mengetahui kebenaran itu, perburuan besar-besaran tak akan terhindarkan. Jika Tara dan Alok melarikan diri, bukan hanya kaum media yang akan memburu mereka, tapi seluruh kaum betal pun akan ikut memburu. Tara dihadapkan pada pilihan kejam, menyerahkan diri dengan damai, atau hidup sebagai buronan abadi. Pemuda ini seketika terdiam setelah melihat ribuan kelelawar yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sayap-sayap hitam itu berputar mengitari tubuhnya, membentuk pusaran yang menyesakkan. Nalurinya berteriak, ini bukan fenomena alam. Dan firasat itu terbukti benar. Dari balik bayangan, Baskar muncul. Tatapannya tajam, haus, dan penuh niat membunuh. Ia berkata dingin bahwa Alok pasti sudah tahu alasan kedatangannya, untuk menghisap darahnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Alok bergerak cepat, menghindari setiap upaya Baskar mendekat ke lehernya. Dengan kekuatan betal yang masih mentah namun eksplosif, ia berhasil menendang Baskar hingga tubuh manusia serigala itu terpental jauh ke belakang. Legenda lama terbukti nyata, manusia serigala dan vampir memang terikat permusuhan sejak awal zaman. Namun kondisi Baskar yang masih terluka membuat pertarungan berlangsung buntu. Ia kesulitan menekan Alok sepenuhnya. Merasa konflik tak akan berakhir, Alok membuat keputusan berbahaya. Ia menyayat tangannya sendiri dan menantang Baskar. Jika ia menginginkan darahnya, ambillah jika berani. Itulah kesalahan fatal. Baskar berhasil menjilat setetes darah Alok, dan dalam sekejap, tubuh Baskar berubah. Aura gelap meledak dari dalam dirinya. Alok kembali ke desa vampir tersebut. Setelah sebelumnya Raktas berhasil menemukan Tara. Atas perintah para tetua betal, Tara diwajibkan kembali ke hutan dan menerima hukuman adat kaum betal. Tara pun bertanya, jika ia benar-benar kembali ke desa, bagaimana nasib Alok nantinya? Yadav bersama para betal lainnya berjanji akan melindungi Alok. Mereka yakin tak ada satupun bedia yang cukup gila untuk menantang satu pasukan betal sendirian. Demi keselamatan Alok, Tara akhirnya menerima keputusan itu. Ia bersedia kembali dan menjalani hukumannya, asalkan Alok dibiarkan hidup. Keputusan itu jelas ditentang oleh Alok. Namun Yadav memperingatkannya dengan tegas, Tara hanya akan dikurung selama 100 tahun. Setelah masa itu berakhir, mereka berdua masih memiliki kesempatan untuk kembali bersama. Jika Alok mencoba menyelamatkan Tara sekarang, maka ia akan bertindak gegabah. Alok pun kembali ke rumah. Ram langsung bertanya mengapa Alok pulang sendirian dan di mana Tara berada. Dengan berat hati, Alok menjelaskan bahwa Tara tidak akan pernah kembali. Ia telah mengorbankan dirinya demi keselamatan Alok. Namun Ram yang berdiri di hadapannya bukanlah Ram yang sama seperti sebelumnya. Ia mengaku telah ikhlas menerima takdir Alok sebagai betal. Bahkan, ia telah merestui Tara sebagai calon menantunya. Menurut Ram, Alok akan hidup abadi. Dan ketika kedua orang tuanya telah tiada, satu-satunya sosok yang benar-benar dapat menjaga Alok hanyalah Tara. Karena itu, Ram memerintahkan Alok untuk menyelamatkan Tara apapun risikonya. Setelah mendapatkan restu sang ayah, Alok tak menunggu lama. Ia segera menuju hutan betal. Namun hutan itu telah ia jelajahi tanpa hasil. Kampung betal seolah lenyap tak berbekas. Hingga akhirnya, Alok melihat seorang betal memasuki sebuah batu besar. Ia mencoba melakukan hal yang sama dan berhasil menembusnya. Di balik batu tersebut, tersembunyi kampung betal yang sesungguhnya. Di sana, Yaksasa diarak oleh para pengikut setianya. Ia memerintahkan Feran untuk melepaskan belenggu gaib yang menahannya, lalu memasangkannya kepada putrinya sendiri, Taraka. Menurut Yaksasa, peraturan adalah peraturan. Jika Feran menolak, ia pun akan menerima hukuman yang sama beratnya. Dengan hati yang hancur, Feran akhirnya melepaskan belenggu Yaksasa dan memindahkannya ke tubuh Taraka. Setelah kembali berkuasa, Yaksasa berniat mengubah hukum lama. Ia ingin kaum betal kembali memburu manusia, seperti pada zaman dahulu. Namun sebelum titah itu sepenuhnya dijalankan, Alok muncul di hadapan mereka. Taraka segera menyuruh Alok pergi. Jika ia tetap tinggal, Yaksasa pasti akan membunuhnya. Namun Alok menolak. Ia tidak akan meninggalkan tempat itu tanpa Tara. Yaksasa pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun Alok bukan lawan biasa. Meski masih tergolong pemula, kekuatannya jauh melampaui dugaan. Bahkan Raktas prajurit betal terkuat tak mampu berbuat apa-apa di hadapannya. Melihat prajurit setianya kalah, Yaksasa berujar bahwa ia akan memberikan kekuatan tak terbatas kepada Raktas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yaksasa
Raksasa menyedot darah dan saripati kehidupan Raktas hingga tewas. Dari pengorbanan itu, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Saat Yaksasa sibuk, Alok mencoba membebaskan Tara. Namun usahanya sia-sia. Belenggu itu hanya bisa dilepaskan dengan mantra kuno. Tara memohon agar Alok pergi. 100 tahun lagi, mereka masih bisa kembali bersama. Namun Alok menolak. Ia memilih berbagi kekuatannya dengan Tara, mengikat takdir mereka satu sama lain apapun konsekuensi. Dengan wajah memohon, Tara meminta kepada Veran untuk melepaskan belenggu di tangannya, yang kemudian segera dituruti dan langsung membacakan manteranya. Dan ketika mantera selesai dibacakan, rantai itu akhirnya terlepas. Namun dengan sigap, Yaksasa langsung mencekik leher Tara dan mengangkat tubuhnya ke udara, berkata kalau semua harus tunduk kepada dirinya. Melihat sang kekasih yang meregang nyawa, Alok pun segera bangkit untuk menyelamatkannya. Mereka berdua akhirnya melawan Yaksasa secara bersama-sama. Namun dengan semua kekuatan yang elah dimiliki Yaksasa, dirinya dengan mudah bisa menghindari serangan mereka berdua. Bahkan dengan cepat memukul terjatuh Tara hingga terpental jauh, dilanjutkan dengan mendatangi Alok dan menghisap darahnya hingga Alok pun jatuh terkulai tak lagi berdaya. Taraka mendatangi Alok dan mencoba membangunkannya. Kemudian teriakan cinta dari Taraka mulai menggema dan mengguncang patung Dewa Betal Tama. Dalam seketika, patung itu memancarkan aura merah dan menembakkan sebuah energi besar ke dalam tubuh Alok. Aneh tapi nyata, jantung Alok yang seharusnya telah mati kembali berdetak dengan keras. Dan dalam sekejap, Alok mulai menjelma menjadi Betal Hibrida legendaris, membuat keadaan kini menjadi berbalik. Dengan semua kekuatan yang mengalir di dalam nadinya, Alok segera maju untuk menghadang serangan Yaksasa. Kemudian menghindar dan berhasil mencekik leher Yaksasa untuk membalas semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap kekasih hatinya. Yaksasa yang sebelumnya tak terkalahkan, tak lagi mampu melawan Alok. Saat Alok hendak menghabisi Yaksasa, Tara menghentikannya. Jika Yaksasa dibunuh, maka Alok akan berubah menjadi seorang monster seperti dirinya. Mengetahui semua itu, Alok pun mengurungkan niatnya. Akhirnya Yaksasa kembali disegel dengan mantra kuno. Setelah pertarungan usai, kaum Betal mengakui Alok sebagai raja baru mereka. Sosok Hibrida dipercaya akan menjadi jembatan antara Betal dan manusia. Rakyat pun menyambut dengan sukacita kehadiran pemimpin baru mereka. Sementara di dalam gua terkutuk tempat Yaksasa disegel, muncul seorang tamu berupa iblis kuno bernama Sarkata. Dan di keesokan harinya, kaum Betal menemukan penjara Yaksasa yang telah kosong. Bekas api terlihat di belenggunya. Veran pun sadar, ini pasti ulah Sarkata yang kini sedang membangun pasukan besar. Alok tahu kekacauan besar akan segera datang. Ia berniat mengalahkan Sarkata sebelum iblis itu semakin kuat. Veran pun mengungkap satu cara terakhir agar Alok menjadi lebih kuat dengan meminum darah Pedia. Tak lama kemudian, terlihat sosok Pedia mendatangi kampung Betal. Dan film pun berakhir.